Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salam berbalut salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Abdul Munir bin Ahmad. Dan juga saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru mengunjungi channel saya. Semoga kita semua mendapatkan kelimpahan rezeki, ya, diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, di sesi video kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana sih cara kita menjaga nafas kita, menjaga suara kita agar kita tidak ngos-ngosan ketika kita mungkin azan, ya, ketika azan ataupun ketika membaca ayat suci Al-Quran. Hal yang pertama yang harus kita ingat dan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat. Nah, pengalaman saya pernah melakukan hal ini. Mungkin teman-teman yang di luar sana pernah melakukan hal itu, terburu-buru, ya. Pernah, saya yakin pernah. Nah, hal ini, terburu-buru ini, tergesa-gesa ini tidak boleh kita lakukan ketika kita ingin mengumandangkan azan ataupun kita ingin membaca Al-Quranul Karim. Nah, alasannya kenapa kita tidak boleh tergesa-gesa teman-teman, karena ketika kita nanti akan mengumandangkan azannya, mulai mengumandangkan azan, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, ketika kita azan, suara kita itu sudah tidak maksimal lagi, ya. Pernafasan kita itu sudah tidak maksimal lagi, sehingga hasilnya pun kita tidak maksimal. Makanya ada yang terpotong di tengah gitu. Misalnya hayya 'alas shalah, misalnya terpotong di tengah, kan gak enak didengar, ya. Terpotong di tengah karena terburu-buru tadi di awal. Nafas kita habiskan, hampir habis kita gunakan karena terburu-buru tadi mau azannya tadi. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah kita harus mengerti posisi kita. Kita berdiri, ya, kita harus mengerti posisi kita. Dan ingat, kita tidak boleh terlalu menunduk, ya. Pernah juga pengalaman saya diundang untuk qori, ya. Ketika qori, ternyata mic-nya itu sangat jauh dengan mulut saya, sehingga saya harus nunduk sekali gitu. Akhirnya ketika saya qori gitu, ketika saya mengaji pada saat itu, ya akhirnya tidak maksimal juga. Banyak menghabiskan nafas dan memang sangat sulit gitu. Ketiga, tadi yang kedua, ya. Tadi yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan irama yang berurutan gitu. Nah, kan di dalam irama itu banyak sekali gitu iramanya, ya. Nadanya banyak gitu. Kalau masalah itu saya belum terlalu tahu gitu. Nah, kita harus tahu, mungkin teman-teman yang punya nafas pendek, awalannya harus menggunakan, ya, awalan yang pendek gitu. Awalnya yang enggak terlalu menunjak, enggak terlalu tinggi gitu.
Misalnya yang bernafas pendek, kita ambil awalannya yang pendek aja lah, yang lebih santai. Kayak azannya Syekh Misai Rosid mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, untuk yang bernafas pendek bisa langsung ambil itu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mempunyai nafas yang panjang, bahkan ada suaranya itu tinggi banget gitu dia. Bisa juga pakai yang langsung tinggi. Misalnya yang dipakai oleh azannya Imam Masjidil Haram ya. Ya, itu kan muazzinnya Masjidil Haram yang langsung tinggi sekali seperti itu. Misal gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau yang azan seperti itu, awalnya seperti itu kan kita yang melakukan kan adalah orang-orang yang memang cukup gitu suaranya, orang-orang yang bisa gitu. Nah, itu jangan sampai ketika intinya kita tahu diri kita gitu bahwa oh ternyata nafas saya itu pendek gitu. Jangan sampai ketika nafas kita pendek kita itu menggunakan irama yang tidak berurutan. Nah, akhirnya kita mengambil awalan yang langsung tinggi gitu. Nah, ini akan membuat kita sangat ngos-ngosan ya nantinya. Akhirnya mungkin azan kita itu akan kejeda teman-teman. Azan kita itu akan kejeda karena kita kehabisan nafas. Akhirnya azan yang kita kumandangkan itu tidak selesai karena kita sudah kehabisan nafas. Oke, tadi yang ketiga ya teman-teman. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini saya rasa adalah hal yang sangat penting sekali juga yang harus kita lakukan. Apakah itu teman-teman? Ada dari teman-teman yang tahu? Yang tahu silakan komen di di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman yang keempat ya. Tadi sudah ada satu, yang kedua dan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Oke. Yang keempat adalah olahraga dan minum air putih yang secukupnya. Oke teman-teman. Itu yang keempat. Saya rasa hal ini adalah hal yang penting yang harus kita lakukan untuk menjaga pernafasan kita, untuk menjaga suara kita, ya kualitas suara kita. Dengan menjaga kualitas suara kita itu harus dengan olahraga dan minum air putih secukupnya. Kenapa kok harus olahraga? Dibayangkan teman-teman bisa melakukan push up mungkin dalam satu hari, paginya 50 kali, kemudian sorenya 50 kali. Ketika kita push up itu tidak push up tok seperti itu gitu, push up tok gitu. Nah di situ kan ada pengolahan nafas di situ. Nah di situ teman-teman intinya. Kemudian yang kedua yaitu kenapa harus air putih, harus minum air putih. Nah karena memang air putih itu yaitu menyehatkan gitu ya, menyehatkan. Kemudian selain itu juga tenggorokan kita harus selalu basah. Ketika tenggorokan kita itu kering karena kita jarang minum air ya, minum air putih ya misalnya, karena akan mengakibatkan ketika kita azan kita juga tidak maksimal, kita keselak keselak ya namanya ya, keselak, kita keselak di situ, bahkan bisa terpotong di tengah-tengah ketika kita azan teman-teman. Iya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua ya, dan juga bisa menjadi tentunya ilmu juga gitu untuk saya gitu teman-teman. Nah ketika ada tambahan dan lain sebagainya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman. Berikan masukan kepada saya, berikan kritikan kepada
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.